Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema TikTok kan, aduh, enak banget guys. Aku pesen es teh dong. Es teh boleh mas. TikTok kan apa ya guys? Ini tadi tuh sebelumnya tuh aku baca-baca berita, tapi setelahnya aku langsung bermain Velocity. Wah, dan anak muda. Anak muda, ya maklum lah mas. Mas saya juga masih muda sebenarnya. Wah, ya. Dari mana mas? Bisa ngajar? Habis ngajar. Oh. Loh, mas tuh sekarang udah kerja loh? Oh, aku dosen yang UII mas. Lis. Masya Allah. Udah berapa tahun mas? Ya, baru 1,5 tahunan lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pantesan kok nggak pernah kelihatan ternyata sekarang Wah. udah jadi dosen. Ini esnya biasa aja mas? Ya, agak banyak nggak apa-apa. Suka komen po di TikTok itu. Wah lumayan, tadi tuh lagi lihat komen-komentar di Velocity yang katanya Velocity-nya nggak halus. Nggak halus. Ada ya, nggak halus tuh gimana? Yang halus gimana? Halus tuh kayaknya masih ada ininya, masih ada gerakan yang salah gitu di dalam Velocity-nya. Jadi kayak nggak halus. Tapi di TikTok tuh sekarang banyak banget yang komentar-komentar kayak padahal sama perempuan tuh loh ya. Terus ada yang komentar kayak badannya gendut banget, ya ampun, astagfirullahaladzim kan. Wah itu hati-hati loh itu tuh. Wah bisa jadi cyberbullying. Jadi apa? Cyberbullying. Sama ya? Lupa kalau ekstra ternyata harus pakai sedotan sih ya Pak. Iya. Itu tuh cyberbullying. Kalau misalkan kamu nanti tuh komen wah ini gimana, hati-hati loh. Kamu bisa jadi pelaku cyberbullying. Tapi tuh ya Mas ya, kalau di TikTok aku sih selama ini sih masih kayak ya kalau melihat Wah meriah. Siapa yang kok ngobrol ini Pak, ini namanya Mas Damar. Mas Damar ini dulu teman saya, guru ngaji saya dulu. Guru ngaji saya. Ketika saya dulu masih SMA, Mas Damar yang ngajar ngaji di SD dekat sini. Oh, berarti pintar ngaji. Alhamdulillah, Terus sekarang Masya Mas Allah. Damar ini ngajar, Masya Allah Di UII, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum lagi loh, tuh kan. luar biasa. Lagi-lagi tamunya tamu-tamu istimewa. Nah, ini kan Mas, ini kemarin kita juga banyak dari teman-teman di UI itu memberikan saran-saran macam-macam terkait kasus-kasus yang ada di masyarakat itu. Nah ini mumpung sampean juga kenal anak saya, dulu gurunya ngaji anak saya, ini saya sedikit prihatin sebenarnya. Sampean tadi ke sini posisi anaknya diem apa main HP? Jelas TikTokan lah, itu. scrolling. Yang mau kita angkat itu, yang mau saya ini kebetulan. Ya. Karena ini sampai rumah sampai jam 4 jam 5 pagi main HP. Wah Jadi, kok ini saja tadi itu karena tak siram air baru bangun, langsung bantu bapaknya baru ke sini. Kalau enggak ya masih tidur. Ini kalau melek ya makannya jarang, tapi kalau sudah namanya HP ini seperti kecanduan. Nah, yang saya takutkan kan begini Mas, berita-berita di media itu kan sekarang ini banyak. Aduh, kalau mau membaca kita nggak betul-betul cermat. Nah, saya ini kan generasi orang tua yang nggak tahu, tapi isunya kan
menghujat macam-macam dan lain sebagainya. Ini yang saya khawatirkan, makanya anak saya ini saya awasi, tapi ya kalau 24 jam kan nggak mungkin saya. Nah, yang terkait kayak seperti itu loh. Ini takutnya dia itu perempuan. Perempuan ini kan nyuwun sewu ya, meskipun saya tua, saya itu kalau lihat body atau gambar-gambar yang masih ya manusiawi gitu Mas. Gimana tuh Pak? Nah, takutnya nanti kalau dia itu nanti mainnya ke sana. Nah, itu nanti kan yang rugi siapa? Yang kena imbasnya siapa? Ya orang tua. Nah, ini mohon pencerahannya ini yang terkait yang seperti itu seperti apa? Ini mumpung ini kan anak didik toh, jadi syukur nanti tak balikan ke pondok. Wah, kayaknya emang harus dibalikin ke Pondok pondok. cabe. Enggak ke pondok pesantren, pondok cabe sana. Untung pondok cabe Pak, nggak pondok jeruk purut. Wah. Jeruk purut nanti. Hai, udah makan belum? Ya minum dulu, nanti tak makan. Aku pengen kerupuk ya. Oh boleh. Persiapan 17-an ya Mas? Iya, mau ini persiapan lomba lawan anak-anak itu. Oh iya, sekarang ini meriah apa ya namanya itu? Berapa? 3 apa 4? Tunggal wah. Oh, satu saja. Angge. Kalau baru pemanasan kalau satu itu. Pemanasan. Mas Derma tuh di ini ngajar apa Mas? Saya tuh ngajar hukum teknologi, ngajar pelindungan konsumen, ngajar perdata. Aku tuh ya yang tadi Mas, yang tadi mau aku tanyain tuh loh Mas. Jadi gini Pak, di TikTok itu kan sering kayak orang-orang yang ada namanya tren TikTok, salah satunya yaitu dance. Tren TikTok kan yang 1, 2, 3. Ada orang-orang yang ketika kan body seseorang kan kita nggak bisa ini ya kayak kan cukup berisi. Berisi apa? Berisi daging Mas. Ini terlalu saya itu PD-nya enggak senang sama anak ini nggak punya rasa minder Mas. Wah. PD, mau di mana PD. Pokoknya kalau yang sudah seperti ini sudah tidak takut orang Mas. Yang saya khawatirkan kan itu. Kalau sudah nggak takut orang ini kan nanti bahaya buat dia karena dia perempuan. Ya takut Pak. Oh takut juga? Takut jadi kurangi main HP-nya. Iya Pak. Tapi itu ya itu Pak. Salah satunya ya Pak di handphone Mas. Itu tuh ini loh Pak Mas. Di handphone tuh sering banget kayak yang ada komentar-komentar jahat tuh loh. Menurut saya kayak yang tadi saya bilang gerakan-gerakan TikTok. Terus kan nggak semua orang nih tangannya bisa lurus-lurus. Itu tangannya nggak lurus gitu. Itu kamu gendut banget itu kan jahat banget ya. Itu tuh kayak bullying tapi di sosial media gitu loh. Itu tuh jahat banget ya Pak ya. Ya itu yang namanya cyberbullying. Kalau dulu ya zamannya Pak Sukri itu bullying itu kan perundungan tapi lewat fisik. Atau bullying perundungan lewat langsung misal. Kok kamu jelek banget ya? Maaf ya, terus gigimu tonggos, segala macamnya kayak gitu. Atau mungkin dipukul atau mungkin dikeplak yang dulu diselengkat dan lain itu kan bullying juga. Nah, kalau sekarang itu banyaknya bullying itu datang lewat media sosial. Ini yang kita tuh nggak bisa bendung, Pak. Wah itu ngeri loh Mas. Kalau dulu ya zaman tua saya dulu paling dipermalukan tuh paling 1-2 orang. Nah sekarang ini kalau yang di HP, di komputer itu kan semua orang lihat. Wah itu dampaknya kan luar biasa. Iya. Nah, itu yang saya itu wanti-wanti sama anak saya ini. Iya. Itu dampaknya kalau buat aku tuh ngeri banget nggak sih Mas? Coba aku tuh bingung kayak kalau aku sama perempuan kan ya kayak kok jahat banget sih. Tapi ada nggak sih Mas kayak perlindungannya misalnya nih amit-amitnya ya nanti ternyata aku yang dilakukan seperti itu gitu ya. Kamu gendut banget sih ngapain bikin dance trend TikTok misalnya seperti itu. Ya sebenarnya gini Lis, kalau kamu itu di media sosial itu kan jaringannya internasional. Bisa jadi kamu itu menjadi korban, bisa jadi kamu tuh menjadi pelaku tanpa kamu sadari. Ya, kamu ngirim komentarnya negatif. Nah, itu kamu sedang membuli orang lain atau mengajak orang lain untuk membuli orang itu. Aku juga berarti bisa menjadi seorang yang pengajak pelaku. Bisa, misal kamu ada, wah aku nggak suka banget nih gerakannya nggak halus, nggak luwes, nggak kayak penari apa, misalnya kayak gitu. Terus nanti orang-orang lain ngikut komen kan bisa ditimbrung-timbrung lagi kan. Oh iya tuh setuju, ini jelek banget segala macam. Nah itu bisa, kamu bisa jadi pelaku loh tanpa sengaja.
Tapi di sisi lain, kamu itu juga bisa jadi korban. Kenapa kok gitu? Misal, Lisa sekarang media sosialnya private atau public? Bisa diakses semua orang atau diakses orang terdekat aja? Kalau TikTok sih publik Pak, Mas. Dia semua orang bisa lihat. Apalagi kan kalau di kayak TikTok itu kan cukup menghasilkan seperti itu. Kalau udah bisa live dan lain-lain. Ya. Live-nya gimana kan? Live-nya gimana dulu? Live-nya tuh ya baik-baik aja kayak ya halo saya lagi jualan angkringan. Saya itu tengah-tengah malam itu sering tuh nggak bisa tidur karena dia itu katanya nge-live dapat duit Pak di dalam itu pintunya dikunci. Saya itu penasaran mau lihat dia itu nge-live-nya seperti apa. Ini kok teriak-teriak kayak gitu, jingkrak-jingkrak kayak gitu. Jadi saya takutkan kan seperti ini. Saya kemarin itu agak curiga. Wah jangan-jangan anak saya ini kena sambat. Tiap malam kayak gini, tiap malam kayak gini. Wah, itu sudah bahaya sekali loh. Makanya ini saya kan agak khawatir Mas. Nah ini kekhawatiran saya ini kan ya juga beralasan toh. Karena sekarang ini nyuwun sewu, yang seusia anak saya ini kan semuanya kalau sudah namanya TikTok, selfie dan lain sebagainya itu kadang tidak sadar. Kadang suka yang mamerin apa. Nah, kalau saya laki-laki seneng-seneng saja gitu kan. Iya. Meskipun tua tapi masih oke lah. Tapi yang saya takutkan ini ke anak saya. Kalau ini nanti dampaknya justru akan dia menjadi bulian orang atau dia kemudian gambarnya disebarkan kemana. Yang saya takutkan saya itu mau nonton saya nggak bisa main HP. Saya kan bingung. Ini loh masyarakat ini bagaimana gitu. Ya sebenarnya gini Pak, karena TikTok itu kan apa ya umum ya, dia tuh nggak ada yang private ya. Ada tapi kalau private ya kita tidak bisa menikmati penghasilan di situ. Oh, nah kalau misalkan kamu menjadi akun kamu itu publik, ya kamu harus siap dengan risiko kamu dibully, gitu. Nah, ya salah satu pencegahannya itu dari Lisa harus paham bahwa kalau itu menjadi publik, akunnya menjadi publik, akun Anda itu, akunnya Lisa itu bisa diakses oleh siapapun, gitu. Nah, ya salah satu cara yang pertama adalah satu Lisa paham, kedua Lisa kemudian melakukan menjadikan akunnya private, kayak gitu. Iya tadi yang tak bilang kalau misalkan Lisa joget-joget atau apa di TikTok atau jualan atau apa, itu ada potensi dia jadi korban. Kenapa? Misal ada komentar ya, komentarnya nggak enak ya, maaf ya ini misalkan kayak suaranya gini banget sih, atau wajahnya gini banget sih. Tapi bener loh, seperti tukang ramal jelek banget ya. Iya. Ya coba, ini bisa nggak jualannya sambil mukanya dikresekin kayak gitu kan? Ya ada loh komen-komen kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah menjurus kepada cyberbullying. Gitu. Kalau kayak gitu bisa nggak sih Mas? Ada nggak sih pidananya buat orang-orang yang misalnya atau ada undang-undang terkait ITE yang mengatur terkait sama kayak gitu kayak penghinaan, terus apa kata-kata kotor, misalnya aku nge-live gorengan misalnya gitu, itu yang jualan mukanya ditutup kresek aja misalnya seperti itu, bisa nggak sih aku laporin atau tindakan apa yang harus aku lakukan untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, karena kan aku tetap mau jualan nih, saya kan tetap mau nge-live seperti itu. Ya kalau misalkan karena kalau kamu misalkan live ya memang tujuannya untuk jualan ya mau nggak mau kan publik ya. Jadi seperti konsekuensi yang harus kamu tanggung. Sementara gini, kalau kita berharap masyarakat gitu ya, orang-orang pada umumnya lah siapapun itu merubah mindset mereka, kita kan nggak bisa berharap bahwa semua orang mengikuti keinginan kita. Kita nggak pengen kita dihina tapi kita seperti itu gitu misalkan gitu. Nah, tapi memang yang paling baik adalah ya kalau apa yang Lisa lakukan itu adalah untuk bekerja di TikTok itu ya live jualan dan lain-lain. Ya mau nggak mau salah satu konsekuensinya adalah Lisa akan menjadi korban bullying. Dan ini biasanya nanti ada kecenderungan Lisa kayak misalkan, wah kok aku jadi malu ya untuk live, aku malu ya begini, kayaknya nggak harus kayak gini gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan
ada bullying yang lebih parah lagi yang memang menjurus kalau di UU ITE ya. Misalkan fotonya Lisa di crop, badannya, kepalanya Lisa, terus badannya maaf diganti gorila atau siapa kayak gitu, bisa aja. Itu banyak loh kejadian kayak gitu. Yang kita khawatirkan itu anak-anak pelajar yang belum tahu resikonya ini loh. Wah, itu yang bahaya, Pak. Makanya ini kan perlu ada peran pemerintah, perlu ada peran dunia pendidikan, termasuk sosialisasi kaitannya dengan bagaimana hal-hal yang memungkinkan nanti terjadi bully-bully itu nanti bisa dihindari. Karena saya itu kan adiknya ini kan masih SMP. Itu kemarin saya dipanggil di sekolah karena katanya ya itu tadi buat video-video yang tidak vulgar sih Mas, tapi kemudian menyasar salah satu temennya yang intinya itu jadi sakit hati. Kemarin akhirnya pihak orang tuanya kan melapor. Nah ini kan ketidaktahuannya yang menyebabkan itu, sehingga yang menjadi beresiko kan orang tuanya harus menanggung akibat dan sebagainya. Ya, betul. Termasuk mungkin bisa nggak sih itu dikatakan kenakalan remaja yang kayak gitu? Kalau bilang kenakalan remaja itu mungkin kalau sekarang zaman kan berubah ya. Dulu kalau zaman kita Pak Sukri biasa aja ya kan. Tapi kan sekarang udah kenal remaja itu kenal dengan mental health dan lain-lain ya. Ya kalau di UU ITE itu memang dibilang barang siapa yang bisa menjadikan diakses, mendistribusikan atau mentransmisikan ujaran kebencian yang merendahkan martabat. Nah, itu memang ada hukumnya, ada dendanya, ada pidananya. Gitu. Yang lebih jauh lagi Pak Sukri, kalau itu misalkan kemudian tadi yang saya bilang, foto kepalanya Lisa dipotong, badannya diganti yang lain, entah apapun itu. Apalagi kalau bermuatan yang yang foto-foto yang vulgar-vulgar itu bahaya sekali itu. Nah, itu udah pasti ada jerat pidananya gitu. Kalau misalkan tadi yang Pak Sukri bilang seorang anak kemudian merundung, merundung, bikinin video terus disebarluaskan tuh, ini ada satu cerita yang lucu Pak. Jadi ada orang yang saya tangani kasusnya, dia itu fotonya di screenshot. Di media sosial, di IG ya, waktu itu di IG di screenshot terus disebarin. Ini nih pelakor, ini nih ya intinya merendahkan martabat dia sebagai perempuan lah, kayak gitu ya. Itu kemudian apa yang dilakukan? Melapor Pak secara pidana. Dan itu memang ada dua dimensinya. Satu, dimensi dari Undang-Undang ITE sendiri, yang kedua Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Kenapa? Karena orang yang screenshot itu kan tanpa concern tuh persetujuan tanpa persetujuan dari orang yang di screenshot itu, kemudian dia buat narasi-narasi yang jelek, disebarin di TikTok, di IG, di mana-mana, kemudian teman-temannya suruh pada komen semuanya, wah komennya jelek-jelek banget Pak. Nah itu ada dua dimensinya, dan itu dua-duanya ada jerat denda maupun jerat pidananya loh, gitu. Nah ini yang kita harus sadarkan ke remaja Pak, zaman sekarang, ya kan? Iya. Mereka nggak tahu konsekuensi mereka menaruh itu di media sosial ya, meskipun anonim ya, saya yakin yang namanya kepolisian itu bisa melacak loh, bisa melacak siapa yang melakukan itu gitu, siapa yang memberikan screenshot kemudian jelek-jelekin lah kayak gitu. Itu cyberbullying Pak. Itu jadi kalau terkait ini tadi saya kan bicara masalah remaja yang mungkin notabene belum tahu ya resikonya. Nah, nanti sanksi hukumnya itu seperti apa kalau anak-anak di bawah umur? Terus kemudian karena ketidaktahuannya kan, terus kemudian kalau yang sudah dewasa tentu ada pasalnya. Yang ingin mungkin saya sebagai orang tua itu perlu tahu kan, kalau ada undang-undangnya seperti apa, kemudian sanksi hukumnya seperti apa, ini kan menjadi hal yang penting. Paling tidak nanti
Soalnya sekarang anak-anak sekarang itu kalau cuma nanti bisa kena, bisa dukung loh, tapi tidak spesifik dijelaskan pasalnya seperti apa, nanti sanksi hukumannya sekian tahun dan sebagainya, itu kan kadang tidak membuat mereka ini paham atau kemudian jerah gitu. Nah ini yang ingin saya pahami sebagai orang tua seperti apa. Coba nanti Lisa lihat ya, dikonfirmasi di Undang-Undang ITE, seingat saya dendanya itu bisa sampai 750 juta dan rumusan pasalnya itu dan atau. Jadi sudah didenda dan itu berarti tambahan, kalau atau itu opsi. Dan pidana 6 tahun atau 4 tahun gitu. Tapi kalau di UU PDP itu 500 juta dan 4 tahun. Penjara. 4 tahun loh Pak penjara, bayangin kalau misalkan kuliah itu udah lulus. Ya. Di S1 Hukum UII udah lulus. Apa itu dibedakan dengan untuk anak-anak di bawah umur yang tidak tahu tapi dampaknya memang terasa? Kalau misalkan di bawah umur sebenarnya banyaknya Pak ya yang saya tahu ya gitu ya. Itu biasanya bisa dilakukan secara restoratif sih Pak gitu. Tapi ya namanya restoratif itu kan win-win solution. Nah, win-win solution itu kan umumnya pasti ada take and give lah kurang gitu. Ya itu yang saya tahu ya gitu. Tapi kalau dari segi hukum teknologinya, memang kalau yang namanya cyberbullying ini banyak sekali bentuknya dan kita harus benar-benar mengawasi anak kita gitu ya. Apalagi apa yang dia tonton, apa yang dia lakukan di media sosial melalui perangkatnya itu. Ada tab, ada smartphone, ada apa gitu kan bisa komen semua. Nah itu. Terus kenapa yang sering disasar itu kayak penyalahgunaan data pribadi itu selalu perempuan sih Pak? Aku tuh saya tuh sebagai perempuan tuh kayak ngerasa lebih sering disalahgunakan kayak foto misalnya seperti itu, terus video. Itu kan nggak cuma saya, mungkin teman-teman saya yang perempuan tuh juga sering. Kalau kita kan sering nih kayak anak setelah kemarin fotomu dipakai buat meme. Ya itu bisa juga. Salah satu penyalahgunaan data pribadi ya sebenarnya ya Pak ya. Ya kalau buat meme itu kan sekarang kan foto apa di crop stiker kirim gitu kan. Nah, gini, sepanjang yang saya tahu ya, sepanjang kalau yang di crop stikernya itu berkenan atau nggak ada masalah atau tidak merendahkan martabatnya, ya fine-fine aja sebenarnya. Tapi kan yang namanya seperti itu kan tidak berlangsung lama ya. Kalau suatu saat ada masalah atau berantem dan lain-lain, wah nggak suka ya jadi masalah kan. Jadi baiknya kalau memang mau jadiin orang itu meme, stiker gitu kan, ya izin dulu sama orangnya gitu. Nah, kalau itu teman kita ya, tapi kalau yang udah umum yang berlaku artis dan itu sudah tersebar, ya kita lihat apakah ada keluhan dengan meme-nya dia atau enggak gitu. Karena yang setahu bapaknya, bapak dulu itu ada teman bapak yang punya HP gitu, dilihatin sebenarnya ya meme yang kemudian ditampilkan itu kan meme yang paling lucu atau yang bisa dikatakan paling jelek. Kalau enggak yang bagus bukan untuk meme, biasanya kan kayak gitu. Nah ini itu masih ditambahi kata-kata apa gitu. Yang lebih menyakitkan, kadang lebih nyinyir ya bahasa saya, lebih nyinyir, yang lebih sadis gitu. Nah ini yang kemudian saya takutkan gitu loh. Karena ya nyuwun sewu, ini kan segala sesuatunya kan beresiko hukum ya. Betul. Tadi kalau bicara media sosial, nah ini yang mungkin perlu saya dan anak saya itu pahami. Kalau yang seperti itu, jadi misalnya di awal enggak apa-apa mungkin ya. Tapi pas sini lagi mangkel, itu ditampilkan nggak terima bisa itu. Betul, bisa. Hari ini kita baik-baik kemudian jadi meme. Lucu ya. Tapi suatu saat kita berantem dan lain jadi meme. Kan gimana rasanya ya namanya manusia ya Pak ya, hatinya dibulak-balik. Kurang lebihnya kan gitu. Terus langkahnya tuh apa aja ya Mas? Kalau misalnya nih aku ternyata menjadi korban korban cyberbullying, terus misalnya korban penyalahgunaan data pribadi, salah satunya misalnya tadi foto yang dijadikan stiker WhatsApp. Nah itu tuh apa yang harus aku lakukan atau langkah-langkah apa aja
yang harus aku lakukan. Apalagi kalau karena saya perempuan ya Mas ya, walaupun saya perempuan tuh kayak ya walaupun sudah ada kesetaraan gender tapi namanya perempuan itu kan selalu menjadi kaum rentan seperti itu. Kalau perempuan itu di Al-Quran itu disebutkan dia memang derajatnya tinggi gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Gini, Lis. Kalau lingkupnya itu adalah lingkup yang teman-teman, apa sih bahasa sekarang? Skena culture, gitu dah pokoknya. Circle itu. Itu pusing kalau saya langsung pusing kalau gitu. Iya, satu circle itu mungkin bisa gini. Kok kamu nggak nanya ke aku sih? Aku kan nggak setuju dijadiin meme gitu. Kalau mau jadiin meme yang bagus dong, kayak gitu kan, misalnya kayak itu. Itu bisa dilakukan pertama. Tapi kalau memang misalkan sudah sangat merendahkan martabat, ya umumnya bisa diperingatkan dulu dengan lisan bisa, dengan tulisan bisa. Kemudian ya kalau mau nggak mau, kalau yang akhirnya ya bisa jadi pelaporan gitu. Kalau misalnya nih Mas, sampai harus pelaporan, aku gimana caranya biar bisa melaporkan gitu. Karena takutnya kayak misalnya kan saya kan sekarang berjilbab ya Mas ya. Belum tentu nih nanti ternyata foto yang di-share itu atau yang salah gunakan adalah foto yang belum berjilbab itu kan termasuk penyalahgunaan data pribadi juga nih. Nah itu gimana caranya biar aku mau melaporkan ke arah yang lebih serius gitu. Nah nanti mau dilaporkan ini diperkarakan. Iya Pak lah. Sekarang kan ranah hukum. Betul, anaknya Bapak kan sekarang sudah pakai jilbab. Belum tentu kalau misalnya ternyata yang di-share itu fotonya yang nggak pakai jilbab atau diedit AI gitu. Jadi harusnya berjilbab. Jadi nggak pakai jilbab. Gitu. Harusnya pakai baju panjang, ternyata pakai baju tidak senonoh. Itu sekarang bisa ya? Bisa Pak. Sekarang itu ada kecanggihan namanya AI atau apalah itu. Ya, deepfake namanya. Jadi fotonya tuh Pak diserupai. Saya berikan gambar fotonya Lisa, terus namanya prompt. Prompt itu kayak perintah dalam bahasa komputer. Ditulis gini, tolong foto ini di crop kepalanya, badannya gini, tangannya gini, wajahnya begini. Nah itu antar si AI ini dia tiba-tiba muncul, tung, kayak gitu. Wah, sesuai dengan apa yang kita minta. Iya. Nah itu, gini Pak. Kalau memang mau memperkarakan itu sebenarnya pasti diperkarakannya ya polisi ya umumnya gitu. Tapi nggak menuntut kemungkinan juga nanti kalau sudah terlalu merendahkan martabat, sudah ada misalkan sudah ada penetapan tersangka terdakwa, bisa ngajuin gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Nah kalau saran saya kalau memang pekerjaannya itu tidak melibatkan kayak TikTok atau IG yang luas, itu baiknya di close aja komentarnya atau dijadikan akunnya private aja. Jadi hanya kita aja gitu. Karena mau nggak mau nanti semua data yang kita masukin di media sosial itu dia akan terekap. Ya, direkap itulah jadi yang namanya data training untuk AI. Data training itu data latih Pak. Jadi AI itu dia itu biar bisa pinter, dia itu butuh data untuk melatih. Nah, melatihnya dari mana? Ya dari kumpulan gambar itu. Nggak 1-2 tapi bisa jadi ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan gambar. Susah ya, sama hidup sekarang kok susah ya? Ya sebenarnya teknologi itu membawa kebaikan Pak. Ya, tapi memang kita dituntut kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Gitu. Nah, justru Pak Sukri, yang saya takutin itu kalau Lisa itu bukan cuma di cyberbullying. Saya takut kalau Lisa itu kena namanya love scamming. Apalagi itu. Nah, ini Pak Sukri. Jadi gini, love scamming itu anaknya Pak Sukri nih, Mbak Lisa nih kayak dideketin sama cowok atau ya laki-laki ya, tapi nggak tahu laki-lakinya itu melalui media sosial, jadi kita nggak tahu apakah benar laki-laki atau perempuan, ya kan? Kenapa dia bisa deketin dan pede sekali? Misalkan Mbak Lisa itu punya banyak runtutan, oh saya tuh suka cowok yang berkumis, oh saya tuh suka cowok yang berjenggot, yang tingginya gini, yang suaranya gini. Itu kan namanya social engineering Pak. Jadi orang itu mencari dia, memprofiling dia dari media sosialnya yang terbuka itu, kemudian bisa nih ketemu nomornya, dia sukanya yang kayak gini, saya bisa gunakan deepfake
entah foto, entah suara. Kemudian wah kayaknya Lisa sampai suka banget nih sama si orang ini gitu. Tapi lu nggak tahu dia laki-laki beneran atau perempuan. Dia bisa aja ngaku kayak saya kerjanya ini, saya ngaku saya polisi atau saya dokter misalnya gitu. Nah, nanti Lisa itu tiba-tiba udah kayak suka gitu Pak, dekat, suka malam-malam misalkan suka teleponan, kemudian lama-lama video callan yang kayak gitu. Itu nanti dijadikan bahan untuk dia. Bahannya tuh apa? Bahannya tuh dijelek-jelekin atau misalkan minta Lis boleh nggak aku butuh 500.000, aku mau pergi dulu naik gunung tapi kebetulan aku gajiannya tanggal sekian. Sering sih kan ada yang kayak gitu. Sering ya? Iya sering. Nah itu bahaya loh Lis, itu namanya love scamming. Terus dari 500.000 Pak, oh kayaknya Lisa baik, ntar aku balikin dulu 300.000-nya. Ini misalkan. Terus nanti kapan ketemuan belum bisa dan lain-lain kayak gitu. Kemudian love scammingnya itu minta duit. Lis, aku maaf nih, aku harus ke Singapura besok karena nemenin orang tuaku berobat. Aku butuh banget duit 5 juta, boleh nggak? Dikasih sama Lisa, terus ntar dia ngebalinya cuma 1 juta dulu. Nanti sampai kayak gitu Pak, ntar ada aja alasannya sampai Lisa mungkin ngeluarin 20 juta sampai dia ngejual motornya, sampai dia ngutang-ngutang di pinjol dan lain-lain. Nah, ternyata penipuan. Ternyata yang ngubungin dia itu selama ini perempuan. Bisa loh Pak kayak gitu. Itu love scamming. Iya. Nah, ini yang saya pikir-pikir tadi. Artinya kemampuan orang menggunakan teknologi ini kan terbatas pada orang-orang tertentu ya. Artinya kalau bicara karena saya orang kampung. Artinya di masyarakat saya atau di lingkungan saya yang bisa atau yang paham tentang itu kan cuma sedikit. Mungkin yang basicnya mungkin dia sarjana, kuliah, atau pelajar-pelajar yang zaman sekarang. Tapi di usia saya ke atas atau mungkin remaja-remaja yang di bawah umur itu kan kadang tidak tahu. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau kemudian itu terjadi, bagaimana upaya kita? Apakah ini nanti pokoknya ya namanya hukum itu untuk menegakkan ya, apakah langsung akan ditindak, tapi karena kealpaannya bisa dibilang begitu, apa ini ya nanti akan beresiko sampai ke sana juga tetap. Ya, hukum itu memang untuk menegakkan aturan Pak, dan untuk memberikan satu pengolahan masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti akan seperti apa itu kan memang diatur melalui hukum itu Pak. Tapi hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik ya kalau misalkan kita sebagai orang tua juga tidak mengawasi dengan baik anak kita gitu. Jadi memang yang paling ditekankan itu di era digital ini adalah pengawasan dan kontrol dari orang tua gitu. Tadi kayak misalkan Lis kok kamu mesem-mesem lagi jatuh cinta nah, gitu ya Pak, atau misalkan enggak lah masa sih gitu. Intinya coba kita gali dulu anak kita tuh bener nggak sih jatuh cintanya sama siapa? Kamu jatuh cinta sama siapa? Oh Pak ini Pak sama temenku satu sekolahan ya udah apa-apa. Nyata orangnya ada, kelihatan lah. Kalau misalnya ini loh Pak aku baru kenal di media sosial lah itu bahaya Pak. Tapi kemarin ini temen SD saya itu pernah pas itu ngumpul pernah menceritakan begini Mas. Jadi ada satu apa ya, saya semacam instansi atau kantor yang sifatnya atau bahkan ada yang pribadi itu sifat seperti orang simpan pinjam gitu. Jadi model jaminan yang kadang itu sok di luar nalar. Kemarin saya kaget juga karena ada satu kejadian dia meminjam uang tapi garansinya kemudian dia harus memposting memposting gambar. Gambarnya siapa Pak? Ya gambar si peminjam. Gambar apa Pak? Ya gambar pribadi perempuan. Astagfirullah, innalillahi. Ini kan kemarin kita sempat heboh gitu.
Nah, yang kayak itu ini kan sudah parah, Mas. Nah, parah sekali. Terus kemudian kok bisa perjanjiannya melewat seperti itu? Apakah ini perjanjiannya juga sah? Apakah ini juga? Saya bicara kalau legal tentu nggak legal. Tentu nggak legal. Nah, ini terus gimana kemudian ini cara mengatasinya kalau sudah sampai sejauh itu? Iya, ini gini ya Pak ya. Jadi memang kalau ngelihat yang kayak Pak Sukri bilang, itu kan syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Sepakatnya ada, ya kan. Kemudian ada yang namanya yang kedua tuh kok saya lupa tiba-tiba. Minum dulu Mas. Minum dulu. Pokoknya kita ngobrol malah nggak sempat makan ini tadi. Sepakat, terus objek, kausa halal, sama satu lagi adalah satu lagi Lis. Kok aku tiba-tiba lupa padahal aku habis ngajar. Nah, apa yo? Gak usah buru-buru, sambil dinikmati dulu Mas. Sambil makan-makan dulu, mumpung mampir di sini. Nah, jadi itu, yang kayak gitu. Sepakat, cakap. Ya, cakap. Untung bisa ingat. Pernah baca ya? Wah, jago ini. Ini di TikTok. Ternyata ada manfaatnya juga ya teknologi itu ya. Sebenarnya kalau teknologi itu ada manfaatnya, tapi ada juga mudaratnya tuh ada. Ya. Nah itu Pak, ya syaratnya sepakat. Sepakat tuh kan ya saya dan Anda sepakat setuju. Ya. Cakap itu kalau KUH Perdata bilangnya 21 tahun. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Kemudian suatu objek tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir yang diperbolehkan menurut hukum. Ya. Yang diperbolehkan menurut hukum. Nah, yang diperbolehkan menurut hukum itu Pak, yang jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan salah satunya. Ya, dia kalau itu bertentangan dengan kesusilaan, dengan ketertiban umum, dia sudah pasti menjadikan perjanjian itu batal demi hukum. Nah, kalau misalkan kira-kira Pak, pertanyaan saya, kalau pornografi aja itu dilarang di UU ITE dan lain-lain gitu ya, berarti kan yang namanya menjaminkan ya, tadi ngasih garansi jaminan gitu ya, pakai fotonya dia yang vulgar itu kan berarti ya perjanjiannya batal demi hukum. Masalahnya Pak, untuk menangani ini tuh banyak tingkatannya, sangat banyak dan berlapis gitu. Ada peran aktif masyarakat, ada peran aktif dari lingkungan terdekat, ada peran aktif dari pemerintah juga ada, gitu. Ya kita tahu itu ilegal, tapi pertanyaannya ada nggak yang menyampaikan ada loh yang ilegal dan jaminannya nggak pakai yang kayak gitu ya. Nah ini yang kita harus gemakan ke masyarakat, kita harus kasih tahu nih Pak, kamu hati-hati ya dengan kayak gitu. Ya terus tujuannya gitu, coba pertanyaan saya Pak, kalau misalkan tadi orangnya kan gagal bayar, telat bayar kan karena kelilit. Terus fotonya disebar tuh Pak. Nah itu yang saya itu, ini kayak kasus pinjol segala macam itu kan. Yang penting orang instan bisa dapat uang, apapun resikonya nggak peduli. Kan kayak gitu itu loh. Nah ini tentu kalau yang sudah jaminannya pakai foto yang vulgar kayak gitu kan jelas. Resikonya pasti akan disebarkan. Dan itu tidak dipikir, yang penting dia dapat uang. Kayak seperti pinjol. Nah ini makanya, ini kan sekarang ini kadang kalau dibilang ini pemahaman, anak-anak itu sudah paham, mereka itu sudah paham, tapi kadang sok menutup mata, yang penting aku dapat. Nah ini yang kadang membuat persoalan-persoalan ini tidak kunjung selesai. Artinya dampak yang ditimbulkan dari IT ini tetap saja bagi negara kita ini berisiko ya. Nah ini yang mungkin harus ada upaya bagaimana nanti kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Ya. Memang yang paling efektif Pak, karena dunia teknologi ini batasannya hampir tidak ada ya. Yang misalkan dulu kita kalau mau nelpon ke Amerika kita harus teleponnya call kemana dulu internasional gitu. Yang sekarang itu kan bisa langsung video call Nah, ini memang satu-satunya batasan yang harus kita sadari adalah
batasan di dalam diri kita sendiri. Ya, caranya apa? Caranya kita harus meliterasi diri kita. Kayak tadi, kalau TikToknya yang Lisa tonton itu kaitannya sama hukum, ya, itu biasanya kan syarat sahnya perjanjian tuh apa, pidananya ini tuh apa, kalau begal tuh gimana hukumannya, itu masih baik gitu. Kenapa? Karena memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita untuk apa? Untuk melindungi diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang kita tidak inginkan. Itu yang pertama. Ya, kita harus gunakan teknologi. Yang kedua, kita harus gunakan teknologi kita itu secara bijak. Bijaksana. Bijak itu TikTok gimana, itu Pak? begini loh Mas, TikTok itu. Enggak TikTok, enggak Facebook ya. Sekarang ini kan di situ sudah banyak memamerkan aurat. Ya. Jadi perempuan-perempuan muda ini banyak di situ ya, artinya saya itu pernah dilihatin sama teman saya itu. Ini loh TikTok itu sekarang begini, resikonya seperti ini loh. Ini perempuan-perempuan cantik dengan memamerkan aurat di media sosial juga seperti itu. Lah, seperti ini artinya kan pemerintah ini lebih memberikan peluang ke situ karena hal-hal seperti itu bisa diakses. Menurut saya, anak saya yang SMP itu termasuk saya kasih ketat. Karena apa? Karena kalau lihat TikTok pasti akan ada itu. Bahkan kadang begitu kita buka sudah langsung ada gambar yang vulgar. Wah, kadang iklan obat dan sebenarnya masuk di situ. Lah ini sebenarnya bagaimana atau sebenarnya kok ini menjadi bisa sebebas itu? Artinya kan kita punya hukum. Bagaimana kemudian pemerintah itu berperan untuk mengatur itu, atau ini membatasi itu, atau kemudian lebih selektif lagi untuk itu masuk di negara kita. Apakah itu bisa? Kalau bisa bagaimana caranya? Ya. Boleh nanya dulu ya, Pak? Boleh, boleh Mas. Itu karena atau mau ini di warung ayah saya ini ada Indomie. Enak tempe. Ini tempe ibu yang bikin. Oh iya. Jos Ini memang angkringan milik keluarga yang sudah turun-temurun. Ya, jadi gini. Memang kalau di amanatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada amanat bahwa harus ada yang namanya Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Gitu ya. Yang saat ini itu masih dipegang oleh Komdigi. Artinya sebenarnya mereka itu bisa tahu loh mana yang bisa menjadi algoritma kemudian tersebar dan tidak gitu, dan mereka bisa melakukan filtering. Termasuk kalau misalkan mungkin beberapa waktu lalu gitu ya, mereka juga melakukan filtering terhadap yang namanya situs-situs judi online ya. Gitu. Meskipun sampai sekarang pun masih ada dan perlu upaya yang sangat-sangat ekstra gitu ya. Tapi memang filtering itu kalau dari pemerintah itu semua bisa masuk. Dulu kan internet bisa kemana aja. Sekarang kan udah ada namanya internet baik, kan? Dihalangi akses terhadap muatan-muatan yang vulgar. Nah, sekarang filteringnya itu pasti pada diri kita, Pak. Gitu. Kenapa sih kok selalu perempuan yang sering banget jadi korban? Ya ini saya juga mau bilang ada dua sisi. Tapi gini, kalau misalkan saya bilang bahwa Anda juga harus menjaga aurat, kok kayaknya kesannya kolot banget ya. Tapi di sisi lain kita juga masih terlalu jauh kalau mengharapkan masyarakat itu untuk sadar bahwa perempuan itu bukan bahan untuk objektifikasi. Kita laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kedudukan yang sama lah, kurang lebihnya begitu di era yang sekarang ya. Gitu. Dan gini Pak Sukri, kalau Lisa itu perempuan dan memang mereka paling rentan gitu ya. Karena kan ya kita lihat aja seberapa banyak laki-laki yang men-scroll TikTok bahkan dengan sengaja mencari kata-kata tertentu kan. Nah, tapi sebenarnya di sisi lain ada juga loh yang kemudian laki-laki itu menjadi korban-korban seperti itu. Biasanya laki-laki yang kayak lebih maco nggak sih yang atau ada spesifikasi sendiri gitu, Mas? Ya namanya itu kan gini ya, Lis.
di dunia teknologi ini kita itu kan nggak bisa bilang si A, si B, si C yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini ya. Artinya masing-masing orang punya preferensinya masing-masing. Oh, betul. Ya, makanya itu yang menjadikan cyberbullying itu rentan terjadi, love scamming itu rentan terjadi. Misal saya suka si A karena A, B, C, D, gitu ya. Bisa jadi nanti Lisa atau Pak Sukri sukanya orang lain yang bentuknya FGH atau HIJ kayak gitu, ya kan? Bener dong. Nah, itu preferensi masing-masing orang itu yang menentukan. Nah, makanya di dalam dunia teknologi ini tadi saya tekankan bahwa yang harus menjaga baik-baik betul-betul adalah diri kita sendiri. Apa yang dijaga, apa yang kita posting, apa yang kita perbuat, apa yang kemudian kita cari di dalam media sosial. Udah banyak banget ya orang-orang yang kemudian postingnya kayaknya benar, tapi kemudian dia jadi korban bullying. Atau dia posting tapi tanpa sepersetujuan orang gitu. Nah, kalau dari saya, Pak Sukri dan Lisa nih ya, memang dunia teknologi ini dunia tidak bisa dibendung. Tapi bagi perempuan yang ingin melakukan upaya perlindungan, ya tentu bisa dicoba pertama dengan mulai dari apa yang kita posting dulu. Yang kedua, bisa juga kita memperingati si pelakunya, Pak. Gitu ya. Ya misalkan di komentar, kayak banyak ya sekarang di komentar. Oh iya, ini tuh di komentar tuh apa? Kok kamu gini. Iya, emang kenapa? Kayak gitu. Biasanya kalau yang udah kayak gitu diafirmasi dengan positif, yang komentar tuh nggak akan komentar lagi. Yang kedua, atau pilihannya adalah menutup kolom komentar. Kalau bisa nggak sih ditutup kolom komentar? Setahu saya bisa sih Mas, di seluruh aplikasi. Media sosial bisa ya. Seluruh media sosial bisa. Ya gitu. Kemudian yang ketiga ya, kalau memang mau tidak mau, kepolisian itu kan punya yang namanya perlindungan perempuan dan anak, PPA. Ya bisa coba juga untuk ke sana. Apakah benar itu bisa dikategorikan sebagai perundungan, perendahan martabat terhadap perempuan gitu. Tapi saya juga mau mengingatkan nih Pak Sukri kepada siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, mari bijak, mari ubah pola pikir kita agar pola pikir kita itu tidak ingin menghina, tidak hanya yang kotor-kotor saja. Perbanyak literasi. Dan kalau Anda sudah menjadi korban bullying atau korban love scamming atau yang lain, silakan coba untuk melapor gitu. Atau misalkan gini, kalau Anda nggak yakin, Anda bisa bertanya untuk meminta konsultasi pada orang yang ngerti. Gitu. Ini kira-kira benar nggak ya? Saya kalau ngelakuin ini kira-kira benar nggak ya? Gitu. Kalau Lisa masih belum dewasa, tanya sama Bapak. Pak, aku mau posting gini gimana? Bapak kan pasti punya pandangan. Wah, iki rak senonoh hele, iki rak senonoh endok, atau iki ojo kok koyo ngene lah, Pak klambine opo-opone gitu. Ya itu bisa gitu. Jadi memang sekarang ini teknologi maju, tapi kita harus bijaksana. Ya, mantap. Terima kasih. Ini yang paling pokok. Nah, yang paling pokok ini supaya nanti bagi kami ini adalah ilmu bagaimana kemudian kita menjaga jangan sampai kita menjadi korban dari itu. Terus kalau terjadi bagaimana kita nanti menindaklanjutinya. Ini kan sesuatu yang penting bagi kami selaku orang awam. Ini terima kasih sekali Mas Damar ini punya kesempatan datang ke sini berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti ini berguna bagi saya dan keluarga dan masyarakat umum. Wah, amin Pak. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak. Amin, iya itu yang penting. Kalau nanti sampai ketemu kasus hukum, datang ke LKBH. Siap. Kira-kira gitu ya. Siap. Gitu. Baik pemirsa atau semua pendengar setia atau viewers YouTube, apabila nanti teman-teman angkringan hukum ini punya pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Atau bisa datang dan berkonsultasi di LKBH FHUII beralamat di Jalan Lawu nomor 3, Kota Baru, Yogyakarta. Ingat,
Hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk ditakuti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum LKBH FH UII.